Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih aktafa bi athirihi la yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini pertemuan kita yang ke-6 di dalam kita membahas kitab Al-Arba'in fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam al-masyhurah bi al-arba'in an-nawawiyah. Dan sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Dan ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani rahimakumullah, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang tertera di halaman ke-16 di dalam buku Syarah Al-Arba'in yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin ini. Antum dan antunna bisa buka sekalian buku di halaman 16 ini. Di situ tertera al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan annahu qala Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani rahimakumullah, hadis yang kedua datang dari Umar radhiyallahu anhu ayadha bermakna juga. Yani maksudnya hadis yang pertama dari Umar, hadis yang kedua juga dari Umar. Qala, kata Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika tatkala kami sedang duduk-duduk 'inda Rasulillah, di dekat Rasulullah, yakni bersama-sama dengan Rasulullah SAW, sedang duduk-duduk sahabat dan Nabi. Dzata yaumin, suatu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Maka kata Umar, tiba-tiba tala'a alaina, datanglah kepada kami rajulun, seorang laki-laki, shadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, shadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bekas-bekas musafir darinya. Di sini Umar sebenarnya agak kelihatan bingung dan heran terhadap penampilan dari seorang laki-laki yang datang
kepada mereka pada saat itu di perkumpulan para sahabat dan Nabi SAW yang sedang duduk-duduk saat itu. Kenapa? Karena dia mengenakan pakaian yang putih dan rambut yang sangat hitam. Penampilannya sangat rapi, bersih, ya. Kalau kita mungkin lihat, wah ini orang sangat bersih, bajunya putih tanpa noda dan rapi, rambutnya hitam, bersih. La yura alaihi atharus safar. Maka Umar mengatakan, tidak ada ciri-ciri musafir. Kalau orang musafir itu berantakan. Orang musafir itu acak-acakan. Seperti contoh saja misalnya, kalau kita pergi di sebuah perjalanan jauh misalnya, menuju sebuah tempat. Sampai sana, ya, muka kita sudah penuh dengan minyak, berdebu, rambut acak-acakan, jubah yang dari rumah disetrika rapi dengan istri kita, sampai sana kusut. Ini namanya musafir. Orang yang penampilannya pasti akan berubah saat mereka sampai di tempat tujuannya. Tapi orang ini sama sekali tidak kelihatan bekas musafir. Tapi kata Umar, yang paling mengherankan, la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang mengenal dia satu orang pun. Andai kata dia adalah orang yang tinggal di kota Madinah, pasti kami telah mengenal. Tidak akan ada orang serapi ini, sebersih ini mendatangi Nabi SAW, tapi kami nggak kenal. Karena pada saat itu orang yang menjadi sahabat Nabi itu dalam jumlah yang tidak banyak. Islam itu pada permulaannya asing. Bada al-Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada. Fafuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam itu bermula dari keterasingan. Orang anggap asing. Itu Islam. Jadi asing, dimusuhi, dicaci maki, dianggap sesuatu yang tidak biasa. Itu Islam pada awalnya. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Wa sayaudu ghariban, kata Nabi, dan Islam itu juga pada akhir zaman akan kembali dalam keadaan asing. Jadi asing lagi nanti. Di akhir zaman orang akan anggap orang yang pakai jilbab itu akan aneh. Orang yang pakai cadar itu akan aneh. Orang yang pakai gamis akan aneh. Orang yang pakai jubah itu aneh. Oh, enggak tren. Sekarang trennya pakai celana Levi's, celana ketat. Oh, kita enggak zaman sekarang pakai jubah. Sekarang kita zamannya pakai baju kekinian. Oh, kita enggak zaman pakai songkok, enggak zaman pakai penutup kepala. Ya. Ini akan asing kembali sebagaimana pada awal-awal Islam, dan ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang Nabi telah beritakan 1400 tahun yang lalu. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi kita tidak heran, kok bisa zaman sekarang orang-orang yang mengatasnamakan kami berada di atas sunnah, tapi perilaku, akhlak, perbuatannya jauh dari prinsip usulus sunnah, pokok-pokok prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Itu biasa. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka orang-orang yang terus-menerus menegakkan sunnah Nabi dalam keadaan keterasingan. Jadi kita tetap istiqamah, maka kita adalah orang yang beruntung walaupun manusia telah menganggap sunnah Nabi itu sebagai sesuatu yang aneh. Kemudian ma'asyiral ikhwah, jadi Umar bin Khattab pun heran, siapa ini orang yang datang? Dia adalah laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada ciri-ciri musafir. Orangnya rapi, bersih, ya, dan memiliki perawakan yang baik, yang elok untuk dipandang. Yang lebih parahnya lagi, ma'asyiral ikhwah, Umar mengatakan hatta jalasa ilan Nabi. Tiba-tiba dia langsung datang dan duduk dekat Nabi. Luar biasa. Orang ketemu Nabi takut, orang ketemu Nabi segan, tapi orang ini langsung ketemu bersama Nabi SAW. Betapa luar biasanya, ya, orang ini dengan beraninya bertemu dengan Nabi SAW. Ya sama dengan kita. Karena kita berjumpa dengan ustadz kita yang sudah memiliki umur yang lebih tua dibandingkan kita, keilmuan yang sangat jauh dibandingkan kita, pemahaman seputar ilmu agama yang kita sangat minim, sementara mereka adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama di pondok-pondok pesantren, bahkan sampai belajar kepada masyayikh, para ulama. Kita segan untuk berjumpa bersama mereka. Ini ma'asyiral ikhwah. Apakah karena ilmu mereka ataukah karena akhlak mereka yang sangat baik? Nah, kita dapati para ulama sekelas Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik rahimahullah ini guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Dan para murid-murid Imam Malik mengatakan dengan akhlak yang sangat baik dari Imam Malik, ya, pakaian yang rapi, betul-betul indah pakaian beliau jaga kebersihannya. Beliau tidaklah melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke masjid kecuali beliau memakai dan mengenakan pakaian yang terbaik. Ini luar biasa, ma'asyiral ikhwah. Ya. Sampai apa? Salah seorang murid Imam Malik mengatakan, kami belajar di bawah majelis Imam Malik. Imam Malik berada di atas. Kami sangat khawatir dan takut untuk membolak-balik kertas yang ada pada buku-buku kami. Khawatir mereka. Dan sampai terganggu guru saya dengan suara itu. Saking segannya itu dengan gurunya. Tapi orang ini, ma'asyiral ikhwah, para sahabat gak kenal dia, gak tahu dari mana asal usulnya, langsung datang sama Nabi. Luar biasa. Keberanian yang sangat semakin mencengangkan para sahabat. Yang lebih mengkagetkan Umar pada saat itu, beliau katakan, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia melengketkan, asnada itu menyandarkan, ya. Kalau misalnya di samping saya ada tembok, saya tempelkan bahu saya dengan tembok, itu namanya asnada dalam bahasa Arab. Tapi ini beliau bukan menyandarkan punggung bahunya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Berarti posisinya berhadap-hadapan, seperti guru dan murid yang ingin belajar. Dia duduk di depan Nabi dan menempelkan. Kita tidak ada yang berani seperti ini. Jangan kan sama guru kita, sesama teman kita saja kita tidak berani yang seperti ini. Ini sama guru, luar biasa. Apalagi itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat sangat segan dengan Nabi SAW. Beliau menempelkan. Orang ini menyandarkan lututnya kepada kedua lutut Nabi, luar biasa. Wa wada'a kaffaihi ila fakhidaihi. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kata Umar, orang ini meletakkan kedua telapak tangannya. Ini kaffaihi namanya, ya. Kaffaihi itu bagian telapak tangan kalau kita terjemahkan. Wa wada'a kaffaihi ila fakhidaihi. Orang ini meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, yakni fakhidaihi Rasulullah, meletakkan di atas dua paha Nabi. Ini kalau ada orang di zaman sekarang seperti ini, ya, sudah dianggap mungkin orang yang aneh. Kok bisa, ya, seperti ini modelnya? Maka para sahabat pun nggak pernah melakukan seperti itu. Mereka juga nggak pernah. Makanya aneh, Umar pun heran, kok bisa orang ini menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan dia meletakkan dua telapak tangannya ke kedua telapak tangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral ikhwah, mulailah orang ini berbicara kepada Nabi. Ya Muhammad, wahai utusan Allah Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, ini orang ini bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam sebenarnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada orang ini, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Ka'bah, rumah Allah, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan. Itu saja, ya, dari rukun Islam yang kita kenal 5. Qala shadaqta. Orang ini mengatakan shadaqta, engkau benar. Dia benarkan, ya. Seakan-akan ini, ya, kalau kita, orang bertanya sama kita jawab langsung, dia bilang benar, ya. Ini ma'asyiral ikhwah, kita akan merasa ini orang bertanya kok dia yang benarkan, jangan-jangan ngetes. Ini ma'asyiral ikhwah. Maka Umar bin Khattab mendengar orang ini menjawab, Nabi sudah bersusah payah untuk menjelaskan, dia hanya menjawab shadaqta, kamu benar. Apa kata Umar? Kata Umar, fa'ajibna lahu, kami pun kaget
sama orang ini. Kami terheran-heran, tercengang-cengang bersama kepada orang ini. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang nanya, dia juga yang jawab. Ya, bukan sekedar jawab, tapi dia yang nanya dan dia yang membenarkan. Orang kan harusnya ketika ditanya, oh gitu ya, ya, atau saya baru tahu, saya baru paham yang seperti ini. Nah, ini tidak. Dia mengatakan shadaqta, kamu benar. Qala, orang ini bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Tentang iman. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Maka ma'asyiral ikhwah, orang ini bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu iman? Ya, apa yang dimaksud dengan iman? Beritakan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi menjawab, rukun iman yang 6. Kata Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Nabi menjawab bahwa engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau juga harus beriman kepada hari akhirat, dan juga serta engkau harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang ini menjawab, qala shadaqta. Orang ini mengatakan, benar engkau ya Rasulullah. Lagi-lagi Umar heran dengan orang ini karena dia membenarkan di kali yang kedua setelah dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahiman rahmakumullah, dia pun bertanya kepada pertanyaan yang ketiga kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Maka dia mengatakan lagi kepada Nabi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau begitu beritakan kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi tidak ada yang mampu untuk melihat Allah, karena Allah tidak akan dilihat oleh siapapun itu selama mereka masih di dunia. Adapun di akhirat, maka akidah Ahlus Sunnah berpendapat dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla akan dilihat pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri, kata Allah Azza wa Jalla. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka memandang. Dan bagi orang-orang yang mereka menyelisihi akidah Ahlus Sunnah seperti Ahlul Bid'ah wal Ahwa, maka mereka tidak akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kita salat seakan-akan Allah melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita puasa seakan-akan kita melihat Allah dalam beribadah. Tapi nyatanya ma'asyiral ikhwah, kita tidak bisa melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Nabi, kalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, tidak bisa untuk melihat Allah, fa innahu yarak. Yakinlah dalam hati bahwa Allah melihatmu dalam segala perbuatan aspek kehidupan kita. Allah mengawasi, Allah mengetahui, Allah Maha mendengar, melihat segala gerak-gerik perbuatan kita saat kita berdiri ataupun kita sujud. Barakallahu fikum. Maka setelah menanyakan pertanyaan yang ketiga ini, orang ini kembali bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang keempat. Orang ini mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kalau begitu beritakan kepadaku 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Yani orang ini memaksudkan mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan hari kiamat itu terjadi wahai Rasulullah? Dia bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya darinya, tidaklah yang ditanya tentangnya itu lebih tahu dari orang yang bertanya. Maksudnya, saya tidak menjadi orang yang lebih tahu daripada Anda. Saya tidak tahu kapan kiamat, kata Nabi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka orang ini bertanya lagi kepada Nabi. Pertanyaan yang kelima, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Orang ini tidak puas dengan jawaban Nabi. Nabi tidak mengetahui kapan terjadi kiamat. Maka dia bertanya, berikan kepadaku tanda-tandanya. Beritahu aku, kabarkan kepadaku. Qala, maka Nabi menjawab, tanda-tandanya antara dalamatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuannya.
oleh seorang budak wanita, dia bisa melahirkan tuan. Nah, ini kan tanda-tanda mustahil. Tidak mungkin ada seorang budak yang bisa melahirkan tuan. Ya, tentu dia harus merdeka dulu. Para ulama menyebutkan bahwa budak wanita yang melahirkan tuan, yakni dia menikah dengan tuannya sehingga tatkala lahir anak dari dia, anaknya itu menjadi tuan untuk dia. Ini ma'asyiral ikhwal akhwat rahiman rahimakumullah, tanda yang mustahil. Tidak mungkin seorang budak wanita punya anak adalah seorang tuan untuk dirinya. Wa antara al-hufat al-urat al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda-tanda yang kedua, karena Nabi mengkhabarkan dua tanda saja di sini. Kata Nabi bahwa engkau akan melihat al-hufah, orang yang tidak beralas kaki. Al-urah, orang yang telanjang badan, yakni tidak berpakaian. Al-'alah, orang yang miskin. Ini beberapa kriteria yang Nabi SAW sebutkan. Orang yang enggak beralas kaki, yakni orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan al-urah, orang yang enggak berpakaian, telanjang badan, tidak berpakaian. Al-'alah, orang yang miskin. Ri'a asya'i, yang punya profesi pekerjaannya itu hanya sebagai penggembala kambing. Orang-orang miskin ini, ma'asyiral ikhwal akhwat, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu kan mustahil. Ada orang yang seperti ini, ya, membeli alas kaki saja mereka tidak mampu, membeli pakaian mereka tidak bisa. Mereka miskin dan profesinya hanya penggembala kambing. Penggembala kambing itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Bukan orang yang punya kambing banyak ya. Kalau orang punya kambing banyak ya mereka punya harta banyak. Ini maksudnya profesinya hanya menggembala kambing. Orang suruhan, penggembala kambing yang enggak punya apa-apa, yang diperintahkan oleh tuannya. Tapi sangat disayangkan, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ini mustahil orang miskin bisa meninggikan bangunan dan berlomba-lomba. Maka ini tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahimakumullah. Maka ma'asyiral ikhwah ketika bertanya dengan pertanyaan yang kelima yang berakhir barusan, qala, maka Umar mengatakan tsumman talaqa. Orang ini pun pergi. yakni laki-laki yang tadi dia pergi meninggalkan Nabi dan Umar, para sahabat yang lain. Falabithtu maliyan, maka aku pun terdiam dalam waktu yang lama, kata Umar. yakni orang-orang semua diam. Ya, setelah pergi itu orang diam semua, memikirkan sambil tercengang apa yang terjadi barusan tadi. Tsumma qala, maka Nabi memanggil Umar. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang datang tadi? Ya, Nabi bertanya, wahai Umar, kamu tahu tidak siapa yang datang tadi? Qultu, maka kata Umar, aku katakan kepada Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, aku tidak tahu siapa itu. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahiman rahimakumullah, mungkin di pertemuan malam hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali masuk di halaman ke-17, ya, menjelaskan syarah dari penjelasan hadis ini yang akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ahu. Wa naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.